Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Dara Febrianti dengan NPM 2370065167074. Hari ini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Dari Alat Menjadi Ancaman, Penyalahgunaan Teknologi AI Image Generator dalam Pembuatan Konten Pornografi dalam mata kuliah Etika Profesional Teknologi Informasi kelas R02 dengan dosen pengampunya Dovinian Natasha, Eskom, MMSI. Kemudian anggotanya yaitu perkenalkan, nama saya Iskara Madia, NPM 2370065164040. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Linda Isnanendi, NPM 2370065161066. Selanjutnya, kemudian saya sendiri Azza Dara Febrianti dengan NPM 2370065167074. Latar belakang. Jadi teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mengalami perkembangan pesat sejak pertengahan abad ke-20 menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari berkat peningkatan komputasi, big data, dan algoritma pembelajaran mesin. AI memungkinkan otomatisasi tugas rutin, peningkatan efisiensi, dan analisis data kompleks di berbagai sektor. Meskipun ada kekhawatiran tentang otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manusia, AI juga menciptakan lapangan kerja baru. Setelah merambah ke dunia seni, AI menimbulkan perdebatan tentang orisinalitas dan hak cipta, serta digunakan dalam efek yang menimbulkan isu etika dan hukum. Regulasi yang tepat dan kesadaran etis diperlukan untuk memaksimalkan manfaat AI dan mengelola resikonya. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa definisi artificial intelligence dan pornografi? Yang kedua, bagaimana peran AI dalam kejahatan pornografi dan dampaknya? Yang ketiga, apa saja jenis kejahatan pornografi dan contoh kasusnya? Yang keempat, bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan mencegah kejahatan pornografi? Kemudian yang terakhir, apa saja etika dalam penggunaan AI dan bagaimana regulasi dan pengaturan yang berlaku mengenai kejahatan pornografi? Kemudian tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan definisi AI dan pornografi, jenis-jenis kejahatan pornografi, serta dampaknya. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi peran AI dalam kejahatan pornografi, upaya pencegahannya, contoh kasus, serta etika dan regulasi yang terkait. Kemudian pengertian artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa yang disebut dengan kecerdasan buatan, secara bahasa dapat didefinisikan artificial, artinya bukan yang sesungguhnya, dan intelligence merupakan suatu kata sifat, artinya sebuah kecerdasan. Tujuan dari AI adalah untuk membantu kegiatan pekerjaan manusia dengan meniru kerangka berpikir manusia, menerima data, mengolahnya, dan membuat keputusan untuk menyelesaikan tugas. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Aiska Ramadia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan setelah Dara menjelaskan apa konsep artificial intelligence. Di sini saya akan membahas tentang pornografi. Pornografi sendiri adalah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya, adalah peran AI dalam kejahatan pornografi. Teknologi AI seperti deepfake telah digunakan untuk membuat video pornografi yang menampilkan wajah seseorang tanpa persetujuan mereka. Deepfake sendiri menggunakan algoritma AI untuk menggantikan wajah dalam video, sehingga membuatnya sulit dibedakan dari video asli. Teknologi deepfake memanfaatkan algoritma pembelajaran mendalam tentang deep learning, memungkinkan penciptaan konten visual yang sangat realistis. Selanjutnya, contoh-contoh penggunaan AI dalam kejahatan pornografi.
pornografi itu ada yang pertama, ada deepfake. Teknologi ini memungkinkan memanipulasi video dan gambar untuk menghasilkan konten pornografi palsu dengan wajah atau tubuh korban yang dimanipulasi. Hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang sangat merugikan bagi korban. Yang kedua tuh ada automasi produksi konten. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pembuatan dan penyebaran konten pornografi tanpa campur tangan manusia, meningkatkan skala dan laju penyebaran konten ilegal. Selanjutnya ada penargetan korban. Algoritma AI dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menargetkan individu yang rentan seperti anak-anak dan remaja untuk dijadikan korban eksploitasi seksual. Selanjutnya ini adalah beberapa cuitan tentang keresahan terkait AI. Di sini warganet di media sosial X mengeluhkan banyaknya iklan aplikasi deepfake AI yang dipromosikan guna mengatasnamakan orang tersebut untuk media promosi judi online, revenge porn, atau konten-konten hoax lainnya. Selanjutnya, AI juga digunakan untuk memproses dan menyaring konten pornografi, memudahkan distribusi dan aksesnya. Hal ini meningkatkan resiko kejahatan pornografi, terutama bagi individu yang tidak bersedia tampil. Dampaknya sangat signifikan, termasuk trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan ancaman terhadap privasi. Di sini kita menampilkan dua contoh iklan yang ada di LinkedIn terkait promosi tentang web deepfake. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang lain. Silakan. Selanjutnya, definisi kejahatan dalam deepfake pornografi. Pembuatan konten pornografi deepfake tanpa izin. Pelaku membuat konten pornografi deepfake dengan menggabungkan wajah orang lain ke tubuh aktor atau aktris porno tanpa sepengetahuan dan izin korban. Yang kedua ada penyebaran konten pornografi deepfake. Pelaku melakukan penyebaran konten pornografi deepfake di media digital untuk mempermalukan, merusak reputasi, atau menyakiti korban. Yang ketiga ada pemerasan berbasis konten pornografi deepfake. Pelaku menggunakan ancaman penyebaran konten pornografi deepfake untuk memeras materi dari sang korban. Selanjutnya di sini ada upaya pencegahan dan penanganan. Yang pertama, dengan pengembangan regulasi dan penegak hukum yang ketat, membuat undang-undang dan peraturan yang secara spesifik mengatur penggunaan teknologi AI termasuk deepfake dalam bidang pornografi. Yang kedua, ada menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi penyalahgunaan teknologi AI untuk tujuan pembuatan dan penyebaran konten pornografi ilegal. Selanjutnya, peningkatan kemampuan deteksi konten palsu. Di sini ada mengembangkan algoritma AI yang andal untuk mendeteksi konten yang dimanipulasi atau dipalsukan menggunakan teknologi deepfake. Yang selanjutnya ada mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang forensik digital untuk mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi visual dan audio. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat. Yang pertama dilakukan dengan melakukan kampanye edukasi publik tentang bahaya deepfake dan konten pornografi berbasis. Yang kedua adalah mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendeteksi konten palsu. Selanjutnya di sini ada etika penggunaan AI dan regulasi yang berlaku. Di Indonesia sendiri, etika penggunaan teknologi AI diatur melalui
berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, dan revisinya, yang mengatur perlindungan data pribadi dan larangan penyebaran konten ilegal, termasuk konten pornografi. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan teknologi AI dalam pembuatan dan distribusi konten ilegal. Di luar negeri, berbagai negara juga telah mengembangkan regulasi terkait AI. Amerika Serikat melalui berbagai undang-undang negara bagian dan federal berusaha mengatur penggunaan AI dalam berbagai sektor, termasuk perlindungan konsumen dan privasi data. Selain itu, Uni Eropa memiliki General Data Protection Regulation yang memberikan perlindungan kuat terhadap data pribadi dan menuntut transparansi dalam penggunaan teknologi AI. Selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan baru, seperti fenomena deepfake pornografi. Ini melanggar prinsip etika seperti tanggung jawab profesional, integritas, dan kepedulian sosial. Para profesional TI memiliki kewajiban moral untuk memastikan teknologi mereka tidak disalahgunakan dan tidak merugikan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.